halo Mas. Halo Mama. Ini salam Maesa gitu, Mbak. Oh. Halo Maesa. Aduh. Langsung pertanyaan kan, Mbak? Oh iya ya. Duh. Halo Maesa, perkenalkan saya Aldi Fauzan Baliki, biasa dipanggil Ojan atau Fauzan. Saya Tulus Wahwidodo. Saya Abdul Kholik. Aku Muhammad Rangga Wijaya, biasa dipanggil Rangga. Saya Fauzan Hafiz Firdaus. Saya Muhammad Bagas Ragil Bisaksono. Saya Muhammad Koi Syafi. Saya Ludwig. Dan kebetulan alhamdulillah di tahun ini saya diamanahi sebagai Ketua BEM FIK. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Dari BEMFIS UNES 2021. Fakultas Bahasa dan Seni, kalau disingkat jadi FBS. Fakultas Ilmu Pendidikan. Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ketua BEM FE UNES tahun 2021. Oke, buat Mas Abdul sendiri nih, kenapa sih mutusin buat kuliah? Kuliah ya? Karena ngilangin gabut. Oke, yang pertama emang keluarga saya itu Meminta untuk aku itu berkuliah gitu. Jadi kenapa saya ingin kuliah? Tentunya pertama pengen dapat pikiran dan dapat pengalaman baru tentunya di dalamnya. Pendidikan adalah tujuan utama dalam setiap hal apapun itu. menikmati saja. Saya juga pernah ngelamar pekerjaan tapi Saya rasa kayaknya saya belum sanggup lah jadi karyawan yang baik. memang dari semenjak saya SMA gitu ya, saya juga ingin bercita-cita gitu. Bercita-cita sebagai apa? Menjadi seorang abdi negara gitu, jadi TNI. Namun takdir berkata lain. Maka dari itu saya pengen belajar dulu. Harapannya dari saya sendiri juga dapat meneruskan dari estafet keguruan yang sudah dienyam oleh keluarga saya gitu. Terus kenapa nih kuliahnya harus di UNES? Oke, mungkin kenapa sih saya harus di UNES? Kalian tahu sendiri lah. Yang pertama karena rezeki, dan kemudian yang kedua karena keadaan. Kayak nggak tahu ya, jadi karena mungkin karena saya suka olahraga tentunya. Kampus UNES itu orangnya ramah gitu. Dekat dari rumah ya, di Semarang gitu kan. UNES sendiri kan juga merupakan dari universitas yang mana itu juga kebanyakan dari bidang pendidikan gitu ya, universitas negeri gitu ya. Sebelumnya itu UNES itu sebagai pilihan ketiga. Tapi nggak tahu ya, ternyata pilihan ketiga juga bisa jadi pilihan yang terbaik. Kita perlu idealis, namun realistis adalah hal yang menjadi utama. Kenapa? Dan saya adalah mahasiswa UNES dan saya bangga di UNES. Terus perbedaannya Mas nih setelah dan sebelum kuliah apa sih? Perbedaan kalau setelah dan sebelum kuliah itu memang yang pertama dari pola pikir ya. Pola pikir udah jelas. Pada saat kita masih SMA dan saat sekarang kita kuliah itu sudah lebih luas lagi dan juga Menjadi dewasa sih. Dewasa dalam apa? Segala hal. Saya di SMA nggak suka atau bahkan tidak pernah berorganisasi. Tapi setelah kuliah, saya mulai sadar, saya mulai paham apa sih pentingnya organisasi, dan ketika di UNES, tempat yang cocok buat saya untuk berorganisasi. Kalau di mahasiswa sendiri tentunya pengalamannya lebih ada ya. Kita berasa hidup sendiri, punya pengalaman sendiri, bahkan kita manajemen uang dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau emang kita juga udah berada di UNES nih gitu kan, di Semarang, kita kan juga jadi anak perantauan gitu ya. Dan juga ini bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kita bisa hidup lebih mandiri gitu. Nyuci sendiri, makan sendiri, apa-apa sendirilah kayak gitu. Mungkin bangunnya aja sih gitu. Kalau dulu sekolah, kita kan harus bangun pagi ya, sebelum jam 7 harus berangkat. Tapi kalau kuliah kita agak bebas sih gitu, karena bisa nongkrong malam. Masih kuliah, jadi belum ada setelah kuliah. Terus untuk pengeluarannya sendiri nih, untuk makan dalam sehari bisa habis berapa? Untuk makan dalam sehari mungkin sekitar 20.000 itu cukup sih untuk makan ya. Tergantung mood juga ya. Kalau pengen makannya lagi moodnya baik itu kadang-kadang nasi padang mak aceh kayak gitu. Kadang satu hari itu habisnya sekitar 20 ribuan sih. Yakin 20.000? Iya yakin. Kadang malah bahasanya tuh dijamak gitu ya. Dijamak tuh kadang nanti tuh malah aku nggak sarapan gitu ya. Terus langsung makan siang gitu. Nggak nentu sih aku. Kalau pengeluaran aku nggak nentu pula nih. Tergantung laparnya cacing sih. Gimana? Tergantung laparnya cacing. kalau sehari itu paling enggak, aku tuh karena orangnya dari Fakultas Ekonomi dan ngirit ya,
itu ya bukan ngirit juga sih. Memanajemen keuangan itu dengan baik paling enggak itu sehari 15.000 sampai 20.000 aja lah. Karena Mas Ragil juga nggak begitu suka makan, jadi paling Mas Ragil sehari itu 30.000 itu udah buat makan. Itu mentok, udah mentok. Gak suka makan ya? Jadi emang badannya aja gede, tapi Tahan lama, Gimana? tahan lama. Saya kalau makan ngirit sih. Mungkin 15.000 aja cukup gitu. Ya masak sendiri soalnya. Tapi kenapa saya irit juga karena selain ngisi perut, saya harus ngisi pikiran sih. Makanya sebagian uangnya buat beli buku. Terus untuk makanan sendiri nih, makanan favorit dari Mas Tulus apa nih? Apa ada tempat sendiri atau makanan pacar mungkin yang jadi makanan favorit? Kalau masalah pacar mah berat nih ya, nggak ada kita. Siapa tahu ada yang nyariin loh. Untuk makanan favoritnya paket ayam jumbo dapur Geboy Patemon. oh, angkringan Kang Yasin. Dari dulu emang suka penyetan gitu ya. Burjo. Itu biasanya mesennya Magelangan. Gongso, karena juga Mas Ragil nggak suka nasi, jadi cuma sayurnya aja. Nasi goreng, biasanya kalau nasi goreng itu aku suka kadang diponcol. Terus kalau makan soto ada soto latar. Nasi Padang Mak Acik, Geboy, Boim, kadang-kadang warteg warung Tegal. Kebab sang pisang kayaknya, tapi lagi tutup sih. Kemudian untuk tempat favorit di UNES sendiri apa, terus alasannya apa? Kalau saya warteg ya, jujur aja. Atau paling kusuka itu di Kali. Kucingan Pak Kamto, angkringan Kang Yasin. Yang pertama mungkin memang di tongkrongan ya, di kafe-kafe seperti itu. Donat-doni gitu ya, terus juga kayak arus balik coffee gitu ya. Mungkin seingat saya itu yang paling berkesan mungkin di lapangan FIK itu ya, membuat PPAK lah dulu. Geboy Eatery. Kenapa? Nyaman aja sih di situ. Nyaman karena ada siapa atau karena tempatnya? Karena tempatnya sih, dan juga penjualnya ramah. Promosi sekalian nggak sih? Jujur karena saya juga dari Tegal dan saya suka menghargai produk lokal ya gitu sih. Ya paling suka ya emang di kafe karena ada wifi-nya. Biasanya kita kan lagi capek dalam kegiatan, kita pengen merenung atau apa, biasanya itu di Kali. Kedua mungkin di atap kos-kosan. Ada momen yang paling berkesan adalah ketika saya jadi panitia PPK, ada satu maba yang bikin poster gede di paper mop kertasnya yang tulisannya Kak Abdul, saya rela panas-panasan demi Kak Abdul gitu. Wah itu bener-bener gila itu waktu itu. Terus hal yang paling konyol nih yang dilakukan sama Mas Ragil selama kuliah apa? Oke, mungkin hal yang paling konyol ya. Kalau hal yang paling konyol sebenarnya aku pribadi nggak ada, tapi aku konyol karena teman-temanku. Aku punya teman namanya Mas Rifki dan Mas Faza, itu yang bikin hidupku merasa konyol ketika di UNES. Banyak kalau yang konyol ya. Kalau yang konyol, waktu itu pernah dibilang ada mid semester kan. Ada mid semester dimintain, lalu saya ke Jakarta ikut aksi gitu kan. Terus saya bilang, saya nggak bisa ada mid. Ternyata midnya nggak jadi kan. Habis itu saya berangkat ke Jakarta dan waktu itu nggak pernah duit sama sekali, cuma modal nekat aja kita berangkat ke Jakarta itu. Tidur di kelas dan dosen udah menerangkan segala hal. UTS-nya itu kan jam 8 gitu ya. Dan waktu itu posisi aku jam 6 tuh masih berada di rumah ya. Rumahku Jogja gitu ya. Wah, kayak nggak mungkin banget gitu kan ya untuk bisa aku laju dengan secepat itu gitu ya. Padahal waktu itu juga masih offline gitu ya kuliahnya ya. Jadi kayak aku datang gitu ya sampai di ruangan ujian gitu. Nah itu tuh juga udah mau selesai gitu. Aku diketawain semua dari teman-teman aku gitu. Jadi telat sekitar 40 menit lebih waktu itu. Terlalu banyak sih, mungkin salah satunya itu yang paling konyol itu Saya sering disebut keturunan Tionghoa gitu. Dan kadang juga Cines Jawa, padahal saya nggak ada sama sekali keturunan dari Cines. Kuliah itu serius, nggak ada konyolnya. Mas sendiri tipe masih seperti apa nih? Kupu-kupu kah? Amis atau kayak gimana? Untuk tipe mahasiswanya itu santai sih. Seperti ini. Ini bagaimana Mas? Seperti yang kalian lihat. Ambis, kupu-kupu atau kayak gimana nih? Semuanya ada. kalau dibilang mahasiswa seperti apa ya mahasiswa biasa aja ya biasa, terus juga mahasiswa ambis ya memang kita harus ambis ya. Nah, bagaimana kita bisa mengatur ambis itu, jangan over dan sebagainya sih. Kalau ambis itu perlu untuk bagaimana kita mulai struggle untuk kita semangat untuk ke depan ya. Ambis juga enggak, tapi kadang juga gabut. Jadi kayak fleksibel aja gitu. Ya kuliah jalan, organisasi jalan,
Kuliah ya santai gitu, tapi IPK-nya masih terhitung cum laude gitu. Biasa-biasa aja sih, ambisi ya enggak, males ya enggak. Jadi yang sedang-sedang saja, karena yang berlebihan itu nggak baik menurut Islam kayak gitu. Oke, kita masuk ke edisi jawab cepat. Kok deg-degan ya kayak podcastnya Dedi pelan ya. Malah nderdek aku. Nasi Padang. Nasi Padang. Nasi Padang. Nasi Padang. Orang arik. Orang-orang Kalau ada pilihan sayur, aku lebih milih sayur. Angkringan kayak Yasin. Nasi orang-orang atau nasi padang, Mas? Angkringan kayak Yasin. Laundry. Laundry lah. Kalau ada duit. Laundry. 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 Tergantung kondisi, tapi lebih sering laundry. Wah, cuma mandiri lah pasti. Dicuciin. Coffee shop. Burjo. Burjo. Bojo. Burjo sih seringnya. Angkringan kayak Yasin. Pasnya yang pilih yang murah lah. Kamar mandi luar tapi murah. Kamar mandi luar tapi murah. Kamar mandi luar tapi murah. Luar tapi murah. Yang murah pasti. Tunawisma. Yang penting tidur kalau laki-laki kan. Sama tugas dari dosen. Sendiri sih kalau itu. Karena introvert aku. Keduanya dong, biar bareng-bareng. Kayak sama serangga bisa. Karena nggak punya pacar, ya udah teman aja. Sama teman. Malam minggu sama teman-teman, terkhusus teman-teman BEM FUNES tahun 2021. Sama teman karena belum punya pacar. Bapak pula tahu ada jodoh di sini ya. Tapi nggak tahu lah. Kalau ini udah siaran kayaknya ngantri 5 kayaknya. Kos. Milih kontrakan karena banyak teman di dalamnya. Kontrak. Ngekos. Enak kos sih. Kontrakan. Kontrakan. Tunawisma. Ujian lisan 10 menit lebih cepat. Ujian lisan 10 menit. Lisan aja. Lebih enak kan ngobrol-ngomongnya. Enak lisan lah itu. Lebih cepat, lebih baik. Pilih ujian lisan 10 menit. Ujian lisan 10 menit karena lebih fleksibel dan lebih cepat juga ya. Ujian lisan 10 menit lebih cepat. Ujian tulis tapi berlembar-lembar. Ngobrol aja boleh nggak? Realistis aja. Uang banyak. Tapi IP bagus. Ucapan adalah doa. Uang dikit, IP bagus. Uang banyak tapi IP sedikit. Uang banyak tapi IP dikit ya. IP jelek gak apa-apa lah karena uang banyak lebih bisa untuk bermanfaat yang lain. Tapi kalau jelek ya nggak apa-apa lah. Kita bisa kuliah lagi. Soalnya kalau di UNES, di kos-kosan itu butuh uang. Kalau nggak ada uang, susah soalnya. Gitu. Buat teman-teman mahasiswa baru tentunya pertama karena ini di tengah pandemi tentunya teman-teman harus memiliki semangat karena mau nggak mau COVID-19 ini kalau ke depan 3 tahun atau 4 tahun yang akan berjalan ini kita habis satu generasi, bahkan aktivis kampus akan habis dan sebagainya. Tentunya kalau kita bicara mahasiswa punya tanggung jawab banyak ya sebagai mahasiswa, sebagai agen of change, sebagai agen perubahan, sebagai tonggak estafet perubahan bangsa. Nah harapannya setiap mahasiswa baru memiliki trigger untuk semangat untuk ke depan untuk bagaimana memperjuangkan kemasyarakatan dan sisi kemahasiswaan tentunya di dalamnya. Nah itu yang perlu ditekankan karena mau nggak mau sebagai kita mahasiswa kan kita kembali lagi ke masyarakat. Nah itu tunjukkanlah dari segi tersebut untuk bagaimana kita bisa memajukan masyarakat atau desa kita. Untuk Mahesa ya, di PPK 2021 ini walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, sebagai mahasiswa merupakan pionir-pionir perubahan dan harus meneruskan perjuangan dari generasi sebelumnya. Dan yang dibutuhkan mahasiswa sekarang yaitu rasa empati yang harus ditumbuhkan karena rasa empati dan simpati sekarang sudah mulai terkikis dan harapannya teman-teman Mahesa rasa empati dan simpati harus tetap ditinggikan supaya kepedulian terhadap masyarakat dan bangsa semakin tinggi. Untuk dari kawan-kawan Mahesa ya, tentunya juga untuk mahasiswa baru 2021 gitu ya, tentunya juga kita bisa mengetahui kan dari kawan-kawan yang memang saat ini masih melanjutkan dari jenjang pendidikan gitu. Kita juga bisa tahu bahwa
kita masih di era pandemi gitu ya. Tentunya dari adik-adik nantinya ya, ketika melakukan pembelajaran perkuliahan secara online gitu, harapannya adik-adik pun juga bisa mengetahui dan juga menyusun renstra sebaik mungkin gitu. Karena kita nggak akan tahu gitu ya ke depan pendidikan seperti apa, dan harapan dari adik-adik pun juga sama gitu ya. Semua gitu ya, itu terkemas dalam kata semangat gitu. Karena memang semangat ini menjadi sebuah hal yang memang haruslah tertanam dalam diri kita gitu. Dan harapannya gitu ya, ketika adik-adik nanti dari Mahesa 2021 ini ya, aku harap gitu ya, mungkin teman-teman yang nanti pun juga masuk di berbagai fakultas di Universitas Negeri Semarang gitu ya. Nah harapannya juga tetap bisa memaksimalkan dari kontribusi teman-teman semua gitu. Teman-teman juga udah menyandang nih dari siswa transisi ke mahasiswa gitu ya. Dan harapannya apa? Dengan kata maha itu teman-teman bisa menggaungkan dari semangat perjuangan mahasiswa itu sendiri gitu ya. Dan harapan aku teman-teman ketika besar di online mulai dari awal maba hingga entah sampai kapanpun itu, kita nggak usah memikirkan dari segi mungkin kita bakalan down semangat kita gitu ya. Tapi apa? Ya teman-teman masih bisa berjuang entah dari manapun, dari rumah, dari sini. Inilah sebuah kesempatan kita untuk kita bisa maksimalkan gitu ya pada kampus kita tercinta Universitas Negeri Semarang. Oke, untuk Mahesa angkatan 2021 harapannya di kondisi pandemi saat ini COVID-19 semakin meningkat dan teman-teman dianjurkan untuk berkuliah atau beraktivitas secara online. Jadi harapannya tetap semangat dan justru ini menjadi sebuah ajang teman-teman ini berinovasi, berkreativitas tinggi, karena yang tadinya itu kegiatannya secara offline atau secara luring, jadi teman-teman bisa berinovasi dan berkreativitas secara daring. Mengutip dari Ki Hajar Dewantoro aja ya, semua orang itu adalah guru, semua tempat itu adalah sekolah. Jadi bisa belajar dimanapun, nggak cuma di perkuliahan. Pesan buat teman-teman mahasiswa baru, mahasiswa adalah sebagai gerbang utama ketika teman-teman ingin mengambil perubahan. Maka ambil perubahan, jadilah legenda. Jadilah generasi pemberani beda. Cobain aja deh, biar nano-nano nggak sih?